Keburukan semuanya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bilang Allah cuma menciptakan kebaikan, terus yang menciptakan neraka siapa? Ada Tuhan selain Allah yang pencipta. Allah cuma menciptakan kebaikan, terus yang menciptakan iblis siapa? Yang menciptakan syaitan siapa? Allah menciptakan kebaikan, keburukan. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan amalan kalian, baik atau buruk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala yang menentukan segalanya. Termasuk sebuah dosa yang sangat besar dan sangat berbahaya, yang mana ini adalah sesuatu yang menjadi jebakan syaitan yang terkutuk. Ketika seseorang dia melakukan kemaksiatan terus dia bilang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ninggalin kewajiban dia bilang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ini mesti dikemplang terus bilang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kata ini adalah sesuatu mengembalikan kemaksiatan yang dia lakukan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya betul, kalimat itu haq, lakin urida bihal batil, ditujukan dengan tujuan yang enggak benar. Sesungguhnya tempat merujuk kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika orang ditimpa musibah, takdir dari Allah. Sakit, takdir dari Allah. Ada keluarga yang kematian, takdir dari Allah. Kebanjiran, kematian, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia makin husnudzan kepada Allah dan berserah kepada Allah taala. Tapi bukan ketika dia bikin pelanggaran, maksiat, nyolong haknya orang, mukulin anak orang terus dia bilang takdir dari Allah taala. Fahadza jara'ah, kekurang ajaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iqul Imam Al-Haddad, orang yang maksiat terus dia bilang ini takdir dari Allah, ini ucapan dia lebih dahsyat dari maksiat yang dia lakukan. Dia berzina terus dia bilang takdir dari Allah. Ada yang dia lakukan lebih dahsyat. Ucapan dia lebih dahsyat dari kelakuannya. Waliyadzubillah min dzalik. Ini membuktikan bahwasanya ada kecacatan di dalam iman, kecacatan di dalam batinnya orang yang begini. Orang begini dia beranggapan ini bukan kerjaan saya, ini kerjaannya Allah Ta'ala. Terus kapan dia bakalan taubat kepada Allah Ta'ala? Dia nggak menganggap itu kelakuan dia. Dia nggak nyalahin dirinya, ini Allah yang salah. Ini adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang sesat. Beranggapan kalau manusia tuh nggak punya pilihan, manusia nggak punya kemampuan apa-apa, semuanya 100% hanya dari Allah Ta'ala, kita nggak punya pilihan apa-apa. Ini mazhab Jabariyah. Itu adalah sebuah kelompok ahli bid'ah di dalam agama yang mengatakan adamul ikhtiyar, orang nggak punya pilihan. Allah Ta'ala berfirman, hadainahun najdain falagtahamal aqabah, disuruh memilih dengan dua jalan tersebut. Kita diberikan dua pilihan. Wa ahli sunnah paham Jabriyah, akidah mereka itu mengatakan orang nggak punya ikhtiar, nggak punya pilihan. Udah jalan udah begitu yang udah ditentukan. Nggak ada pilihan sama sekali. Kebalikan dari Mu'tazilah. Mu'tazilah juga kelompok lain dari ahli bid'ah yang mana kita yang punya ikhtiar, bukan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali nggak ada sangkut pautnya Allah dalam hal ini, kita yang menciptakan hal gitu. Itu diceritakan satu orang punya faham kayak begitu. Maka Nil Umar kemarin cerita, dia bilang kalau begitu coba Gum berdiri, bisa berdiri. Nah, ini saya yang menciptakan gerakan saya yang melakukan ini. Saya bisa berdiri sendiri. Angkat kaki kamu satu, diangkat satu, angkat satu lagi, oh nggak bisa. Berarti bukan kamu yang ciptakan, nggak ada kemampuan akan hal yang demikian tersebut. Kata Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa aqidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah wasat, moderat antara dua kelompok yang sesat ini. Kharij min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Enggak ada sesuatu yang terjadi kecil ataupun besar melainkan ketentuan dari Allah dengan kehendak dari Allah Ta'ala. Yang terjadi di muka bumi enggak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendaknya Allah dan kudratnya Allah Ta'ala. Manusia, perbuatan mereka baik buruk makhluknya Allah, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas mereka menuntut diri sendiri melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya. Dan jangan mencari alasan yang alasan-alasan untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya orang itu
meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, kerjaan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia terjeblos dalam hal tersebut, dalam pelanggaran, maka dia taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyalahkan takdir, tapi segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebiasaan macam begitu adalah itu meniru kaum musyrikin. Kaum musyrikin tuh qala alladzina asyraku law sya'allahu ma'abadna min duni. Kalau Allah berkehendak kita enggak bakal nyembah selain Allah. Tapi ini kita begini kehendaknya Allah Ta'ala. Jadi menyalahkan Allah. Awas, jangan kita orang yang beriman meniru kaum musyrikin. Wa hasbuk minal qadar al-iman bihi khairihi wa syarrihi. Itu katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzukiral qadar fa'amsiku." Kalau ada orang bahas-bahas tentang takdir, maka jaga mulut. Ya, tahan. Direm. Enggak semua yang kita ketahui harus diucapkan, harus disampaikan. Jangan ngebahas tentang takdir. Kenapa? Sebab itu lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya, apa isi itu tentang takdir? Maka dijawab, dia adalah bahrun amik fala talijhu wa tariq muzlim fala taslukhu. Itu adalah lautan samudera yang dalam, jangan kamu masuk ke dalamnya, hati-hati. Itu jalan yang gelap gulita, jangan kamu tempuh jalan tersebut. Sirrullah, itu rahasianya Allah. Allah Ta'ala sembunyikan dari kamu, jangan kamu bongkar-bongkar, jangan cari-cari tahu. Cukup pengetahuan kita tentang takdir, kita beriman. Takdir dari Allah Ta'ala, baik buruk semuanya dari Allah